Halo sobat anime yang masih nungguin di channel ini update. Waduh, luar biasa, luar biasa. Waduh. Yuk kita gas lagi. Dragon Master langsung aja gaskeun. Mereview sedikit dari pas sebelumnya. Setelah menghajar semua perwakilan dari Akademi Shyvana, kini Zu meminta kepada gadis Lan untuk kembali ke Akademi Shyvana untuk kembali membawa seorang perwakilan yang setidaknya punya otak untuk dapat diajak bicara. Dan kali ini yang dibawa oleh gadis Lan adalah Pak Tua yang merupakan bapaknya sendiri. Ya, kau bisa mengalahkan mereka semua seorang diri. Wah, kau sungguh sangat luar biasa, ujar Pak Tua itu yang melihat Zu yang telah menghajar semua perwakilan dari Akademi Shyvana. Dan uniknya di sini Pak Tua itu juga tidak marah dengan Zu. Tapi sebaliknya, di sini ia malah marah dengan saudaranya sendiri. Saudara kedua, kau sungguh memalukan. Waduh. Banyak yang telah dikalahkan oleh bocah itu dan dipermalukan. Tapi kenapa kau malah menyindir diriku? Ujar Pak Tua itu. Sedangkan di sisi lain di sini Milf Duhai ini, ia melihat salah satu tetua dari Akademi datang. Doi berpikir, lah, kenapa Master datang ke tempat ini malah seolah-olah ia menertawai kekalahan mereka. Master, bocah ini sungguh tidak masuk akal. Ia tidak menghormati otoritas dari Akademi Shyvana. Bahkan ia juga bertindak kejam seperti iblis kepada kami, ujar Milf Duhai ini dengan ekspresi kesal di wajahnya. Hei, mendengar protes itu membuat Pak Tua ini pun berujar, bocah, Tuan kota ini sungguh sangat bijak. Jika ia benar-benar dari sekte iblis, kalian semua pasti telah dimusnahkan. Dasar, boba lu aja yang padat, pala lu kopong, waduh. Lepas dari itu, Pak Tua ini juga bertanya, apakah kau tuan kotanya? Tuan Zuminggang? Iya, aku Zuminggang, sambut dari Zu. Kalau kau adalah Zuminggang, lantas siapakah? Apakah kau tahu siapa itu Zu Tiangguan? Tanya Pak Tua ini. Ya, dia adalah bapakku, sambut dari Zu dengan sopannya. Aku tidak tahu kalau Zu Tianguang ternyata memiliki seorang anak. Kenapa ia tidak pernah memberitahuku? Ujar Pak Tua itu. Mendengar apa yang dikatakan oleh Pak Tua itu membuat Zu pun sadar kalau ternyata bapaknya memang gak pernah cerita dan tidak pernah menyebutkan kalau ternyata ia memiliki seorang putra. Bahkan aku juga sudah terbiasa dianggap gak punya bapak, pikir dari Zu. Tapi siapa yang menduga kalau ternyata Pak Tua ini malah kenal dengan bapakku, ujar dari Zu. Tapi di sini Zu juga berujar, Tuan, sebagai penguasa kota, aku juga tahu dan dapat memahami kalau Akademi Shyvana enggan untuk memberkati kami. Tapi mereka telah menggunakan nama Akademi Shyvana untuk mengambil dan juga mencuri nadi spiritual yang ada di tempat ini. Jadi maafkanlah aku karena aku telah bertindak tidak sopan kepada mereka. Tapi apa yang dikatakan oleh Zu malah disambut kesal oleh salah satu tetua dari Akademi Shyvana yang telah dibekukan oleh Zu. Dan ia juga berujar, bocah, siapa dirimu berani-beraninya kau menantang Akademi Shyvana kami? Pak Tua, apakah kau tidak tahu kalau sekte Zu itu merupakan salah satu dari 6 kekuatan besar utama yang ada di Kekaisaran? Dan kekuatan mereka juga tidak lebih buruk daripada kita dari Akademi Shyvana kita. Buktinya, dengan kekuatannya sendiri aja ia dapat memporak-porandakan generasi muda kita. Bahkan ia juga tidak menggunakan kekuatan keluarganya loh. Lagi pula, kau juga sudah dikalahkan duel dengan bocah itu kan? Dan kau membuatku terpaksa harus mengurus urusan yang seperti ini. Di masa-masa pensiunku, dasar. Dan jika berita ini sampai ke ibu kota dan sampai didengar oleh raja dan juga para pimpinan besar lainnya, maut ditaruh di mana mukaku ini, Dan ini juga sungguh memalukan. Bagaimana bisa aku bertemu dengan kepala sekte Zu nantinya kalau kita telah dikalahkan hanya dengan anaknya aja. Ya, diceramahi oleh Pak Tua itu hanya dapat membuat mereka semua pun terdiam. Setelahnya, Pak Tua ini juga meminta kepada Zu untuk menyelesaikan masalah ini dan memaafkan kesalahan dari kroco-kroco ini. Mengingat orang-orang dari Akademi Shyvana telah dikalahkan. Dan ia juga meminta kepada Zu untuk membiarkan mereka mendapatkan pengobatan dulu karena mereka juga telah terluka di dalam perkelahian ini. Ya, di sini Zu pun juga tidak mempermasalahkan hal itu jika para kroco-kroco ini ingin kembali pulang. Tapi tidak dengan kepala biro hukum itu, karena ia harus mendapatkan segel giok kota, ujar Zu dengan sopannya. Baiklah, mendengar apa yang diminta oleh Zu membuat Pak Tua ini pun berujar, Dekan, kenapa kau tidak memberikan segel itu kepada dirinya? Tuan, mungkin kau tidak tahu, tapi ya kini dekan itu pun mulai berbisik kepada Pak Tua itu yang membuat Pak Tua ini pun tahu kalau ada sesuatu dengan segel kota itu yang membuatnya berujar. Tuan kota, segel penguasa kota sepertinya saat ini ada di tangan atau dalam situasi yang sedikit pelik. Saat ini segel itu juga ada di tangan Yan Guan yang merupakan petinggi lainnya. Apakah ada sesuatu yang dapat menggantikannya? Ujar Pak Tua ini. Mendengar itu membuat Zu pun berpikir apakah Pak Tua ini yang bernama Yan Guan itu
tahu kalau ada pecahan giok di segel penguasa kota itu. Dan kupikir pecahan giok itulah yang paling mudah untuk didapatkan. Lah ternyata ini malah lebih ruwet daripada yang aku pikirkan, ujar dari Zhu. Tapi karena Zhu tidak mau mengungkapkan tujuan aslinya tentang apa yang sebenarnya terjadi, tentang kebutuhan giok itu untuk dapat menyelamatkan Yunzi, maka dari itu di sini Zhu ia hanya berujar kalau ia membutuhkan segel itu karena akan sulit memulihkan kota hujan tanpa adanya segel itu. Karena Zhu bersikeras menginginkan segel itu, membuat Pak Tua ini pun akan bernegosiasi langsung dengan tetua itu tentang masalah ini nantinya. Jadi bisakah kau sabar sebentar tentang hal ini? Karena Yan Guan itu merupakan orang yang memiliki temperamen yang buruk. Itu akan menyulitkan dan pasti akan mudah terpancing emosinya dan akan berkonflik dengan dirimu nanti. Mendengar itu membuat Zhu pun tidak senang dengan hal itu. Dan itu juga dipahami oleh Pak Tua ini. Pak Tua ini juga berujar kalau tanah coklat ini memang penuh dengan kekacauan dan memang akan sulit. Tapi sebagai gantinya ia akan mencoba untuk melakukan yang terbaik dan akan menjamin kalau giok itu pasti akan didapatkan oleh Zhu. Tapi sebelum hal itu juga, ia meminta kepada Zhu agar orang-orang dari Akademi Shyafan ini dibebaskan dulu untuk mendapatkan perawatan. Iya, aku tidak mempermasalahkannya, yang lainnya boleh pergi. Tapi tidak dengan Pak Tua Lian Feiling ini. Kau harus ikut bersamaku ke kota hujan. Mendengar kalau Zhu tidak mau membebaskan satu orang, yaitu Pak Tua kampret itu, membuat Pak Tua ini pun bertanya, kenapa? Ada masalah apa kau dengan orang ini? Tidak ada. Kenapa paman tidak ikut saja? Nanti paman juga akan tahu dan juga mengerti akan situasinya, ujar dari Zhu. Ya udah, baiklah, ayo kita pergi, sambut dari Pak Tua itu. Dan setelah semuanya dibebaskan oleh Zhu, di sini Pak Tua itu juga bertanya kepada rekannya, apakah kau baik-baik aja? Ya, sambut Pak Tua itu. Di sini di dalam hati, Pak Tua ini juga berpikir, lah kenapa saudaranya itu yang merupakan mantan dekan terhormat harus tunduk dengan bocah itu. Di sini Pak Tua, bapaknya gadis Montoklan ini, ia juga berujar, apakah kau tidak tahu latar belakang dari bocah itu? Kau telah terlalu lama di benua coklat, cobalah sesekali kau pergi ke dunia luar. Di luar sana kau akan tahu, semua orang yang ada di ibu kota kekaisaran juga sudah tahu ini. Kalau Zhu Tianguan itu adalah bapak dari bocah ini yang memiliki kepribadian yang sungguh sangat buruk. Ia melakukan banyak hal buruk untuk dapat memusnahkan banyak sekali sekte-sekte hanya karena masalah sepele. Kau malah berani-beraninya menyinggung putranya. Dan jika kau masih mau hidup, alangkah baiknya kau akui aja semua kesalahanmu dan meminta maaf. Mungkin aja kau akan selamat. Jika tidak, kau mungkin akan mati dengan cara yang mengenaskan, ujar Pak Tua itu menakut-nakuti dekan dari Akademi Shyafan ini. Tuh ayam. Oke, tak lama setelahnya kini di kota hujan, melihat Zhu Ming yang datang bersama orang-orang dari Akademi Shyafan membuat para penduduk ini pun kagum dengan Zhu. Ditambah di sini Akademi Shyafan juga meminta maaf atas tindakan mereka yang telah semena-mena di hadapan publik. Ya, permintaan maaf itu pun dibenarkan oleh bapaknya gadis Lan ini. Tapi ia juga berujar dan menyarankan agar penduduk kota ini untuk segera secepatnya pergi dari kota ini karena memang akan terjadi suatu hal yang berbahaya di masa depan. Ayam lagi. Dan untuk kesalahan dari Akademi Shyafan kami akan membayar dan kuharap kau akan membagikannya kepada rakyatmu, ujar Pak Tua itu kepada Zhu Minggak. Ya, tak lama setelahnya, kini Zhu pun mengadakan suatu pertemuan lainnya dengan kelompoknya, di mana di sini pimpinan dari Red Wolf ia melaporkan kalau Akademi Shyafan telah mulai membayar biaya kompensasi. Tapi karena kota tidak dapat dipulihkan karena tidak adanya segel kota, sempat membuat pria besar ini sedikit menyayangkannya. Selain itu juga, di sini Zhu pun juga bertanya-tanya bagaimana perjalanan dari bocah-bocah keluarga Hu yang pergi bertemu dengan tuan pemeriksa. Tapi bingo, tak membutuhkan waktu lama, tiba-tiba aja bocah Hu itu pun datang sembari berlari. Mereka pun juga berujar, Tuan Kota, sepertinya kita masih memiliki harapan. Lihat, aku mendapatkan ini. Ya, bocah-bocah Hu itu pun datang membawa sebuah bulu yang memancarkan aura yang begitu kuat. Dan Zhu yang memegang bulu itu doi merasa, wah ini agak keriting. Maaf. Ya, Zhu yang memegang bulu itu ia merasa, wow, aku hanya menyentuhnya aja tapi tekanan auranya begitu kuat. Bahkan aura ini menekan napasku. Pasti pemilik bulu ini memiliki kekuatan yang sungguh sangat menakutkan. Dan hal itu pun dibenarkan oleh bocah Hu ini. Karena ini adalah bulu dari Evil Star Dragon. Dan Evil Star Dragon adalah tipe Undead Dragon tingkat atas. Bahkan menurut legenda merupakan Undead Dragon yang paling jahat. Mendengar itu membuat Zhu pun heran. Evil Star Dragon, aku belum pernah mendengarnya, ujar dari Zhu.
Ya, Tuan Pemeriksa menemukan Evil Star Dragon setelah berbulan-bulan lalu dan ia mencoba untuk membunuhnya. Tapi setelah mereka bertarung, Evil Star Dragon itu pun terluka dan kabur melarikan diri. Begitu juga dengan naga milik Tuan Pemeriksa. Sebab dari itulah ia belum dapat mengalahkannya. Oleh sebab itu juga, Tuan Pemeriksa pun akan melindungi kota ini jika kita mau membantu dirinya berburu Evil Star Dragon itu. Apakah sesimpel itu? Pikir dari Zu. Simpel palalu simpel. Evil Star Dragon itu adalah naga malapetaka. Dan kemana ia pergi, ia akan mengamuk dan membuat kekacauan. Evil Star Dragon itu lebih mengerikan daripada apa yang kau pikirkan. Kalian pikir manusia biasa dapat membunuhnya? Tidak. Kalian semua bermimpi, ujar Koi Merah itu. Tapi apa yang dikatakan oleh Koi Merah itu disanggah oleh bocah Hu. Ia berujar kalau naga itu memang sedikit terluka dan terlukanya cukup serius. Dan pasti kekuatannya saat ini juga sudah berkurang secara drastis. Aduh ayam. Begitulah yang dikatakan oleh Tuan Pemeriksa itu. Terluka? Kau katakan ia terluka? Baiklah, kita katakan kalau ia terluka. Anggap aja naga itu terluka. Tapi apakah seekor Dragon King? Apakah seekor Dragon King yang terluka masih mau kau melawannya? Tanya Koi Merah ini. Mendengar itu membuat Zu pun bertanya, apakah Evil Star Dragon itu memiliki level kekuatan yang setara dengan Dragon King? Ya. Selama ia berumur lebih dari 1000 tahun, sudah pasti jelas levelnya setara dengan Dragon King. Dan daripada mengalahkan Evil Star Dragon yang setara dengan Dragon King, akan lebih mudah bagi kau membantai orang yang bernama Yan Guang itu, ujar Koi Merah ini. Selain itu juga, di sini Koi Merah pun masih tidak terima dengan apa yang dikatakan oleh bocah Hu tentang bagaimana mungkin seorang manusia dapat melukai Evil Star Dragon. Itu sungguh sangat mustahil. Dan menurutku, orang itu hanya ingin kita menyelidiki tentang Dragon King itu dan mati. Ini gila, ujar Koi Merah itu. Mendengar Koi Merah itu yang masih kekeh dengan pendapatnya membuat gadis Shi yang mendengar itu yang dapat melihat bintang. Doi pun berujar kalau mungkin saja Tuan Pemeriksa itu memang tidak memberikan mereka informasi yang sebenarnya. Tapi kurasa orang itu juga tidak akan membiarkan kita mati begitu aja saat kita mencari tahu tentang keberadaan Evil Star Dragon itu. Mendengar gadis Shi ikut berbicara membuat Zu pun berpikir apakah gadis Shi ia dapat melihat sesuatu di masa depan? Selain itu juga, di sini gadis Shi juga berujar kalau ia melihat gambaran dari bintang, kalau ia melihat sebuah desa yang penuh dengan tikus yang sangat banyak, dan sepertinya itu ada hubungannya dengan Evil Star Dragon itu. Selain itu juga, beberapa hari kemudian tiba-tiba saja muncullah suatu peristiwa yang ada hubungannya dengan Evil Star Dragon itu. Mendengar itu membuat gadis Hu ia ingin menyelidiki dan untuk berburu Evil Star Dragon itu. Itu dapat dibicarakan ulang. Tapi ya setidaknya kota akan aman selama 1 bulan. Karena memang Tuan Pemeriksa itu akan menjamin keamanan kota ini sesuai dengan janji orang itu, ujar gadis Hu ini. Dan untuk Koi Merah, ia merasa kalau Evil Dragon dewasa dapat dikalahkan dan juga dibuat terluka oleh orang biasa, itu sungguh sangat mustahil. Tapi jika itu adalah naga muda, mungkin aja itu bisa dapat terjadi, ujar Koi Merah itu. Tapi ya, di sini Zu juga bertanya kepada bocah Hu tentang reruntuhan kuno yang mungkin aja ada hubungannya dengan Evil Star Dragon itu. Mengingat bocah Hu ini adalah orang lama yang menempati wilayah ini. Mungkin saja ia tahu pintu masuk ke dalam reruntuhan kuno itu. Karena di sini Zu ingin kembali masuk ke dalam reruntuhan kuno itu kembali. Dan karena ternyata pintu yang sebelumnya ia masuki telah tertutup. Kakek pernah membicarakan kisah kematian seekor naga dan petunjuk masuk ke tempat itu. Nanti akan kutanyakan kembali kepada kakekku, ujar bocah Hu ini. Ya, Zu akan menantikannya karena ia ingin kembali masuk ke dalam reruntuhan kuno itu untuk dapat membuat naga-naga miliknya menjadi lebih kuat lagi. Dan di sini karena rapat mereka tentang Evil Star Dragon telah usai, di sini gadis Shi ia mau menyelidiki suatu misteri lainnya dan ia juga menginginkan mercenary tua itu untuk pergi menyelidiki desa yang ada di utara. Dan untuk dirinya sendiri, ia akan pergi ke wilayah yang telah dilanda wabah tikus. Karena ia tahu ini pasti ada hubungannya dengan Evil Star Dragon itu. Dan ketika Zu ia menawarkan diri untuk ikut pergi, ia pun ditolak oleh gadis Shi karena ia akan pergi bersama Ling Xia. Bahkan di sini gadis Shi ia meminta agar Zu pergi ke kota Yaogu. Zu pergi ke kota itu bersama gadis mungil itu. Zu pun yang mendengar itu, doi pun bertanya, apakah ini semua ada hubungannya dengan Evil Star Dragon? Karena di sini tiba-tiba saja gadis cantik itu mengirim mereka semua untuk pergi menyelidiki ke banyak tempat secara bersama-sama. Ya, hal itu pun dibenarkan oleh gadis cantik itu.
Karena memang kemunculan dari Evil Star Dragon itu adalah suatu peringatan besar, peringatan dari surga kepada dunia. Tapi informasi yang didapatkan mereka, para cenayang ini sepertinya masih sungguh sangat terbatas. Maka dari itu, ia minta kepada Zhu dan juga orang-orang yang ada di sekitarnya untuk segera pergi mencari informasi tentang tanda-tanda kemunculan dari Evil Star Dragon itu. Karena memang ketika Evil Star Dragon itu muncul, itu akan menjadi suatu bencana. Ya, di sini Zhu pun paham kenapa gadis Shi tiba-tiba saja meminta kepada mereka semua untuk segera pergi. Dan di sini untuk pimpinan dari Red Wolf, ia juga ingin membantu Zhu. Tapi di sini gadis Shi ia berujar agar patung itu untuk tidak perlu ikut bersama Zhu. Tapi di sini gadis Shi ia berujar, "Pimpinan Yu, lebih baik kau pergi mencari jejak dari Greedy Dragon yang ada di sekitaran kota hujan." Hei, Greedy Dragon, apakah naga itu akan muncul? Ya, naga TP ini adalah naga yang tiba-tiba saja muncul dan juga mengambil kesempatan ini untuk membuat suatu masalah saat sedang terjadi bencana. Karena memang tipe naga ini sungguh sangat mengganggu. Mereka licik, mereka juga dapat menyebarkan racun yang dapat memberikan efek kegelisahan kepada manusia. Dan kemunculan dari Greedy Dragon itu juga tentu saja berkaitan dengan Evil Star Dragon itu sendiri, ujar gadis Shi. Di sini Zhu pun ia melihat gadis Shi, ia mengacungi jempol karena gadis Shi terlihat sungguh sangat bersemangat. Dan setelahnya, tak lama setelah itu, Zhu ia pun akhirnya pergi menuju kota Yaogu. Di tempat ini juga, Zhu pun melihat kota kecil ini bisa tumbuh dengan sangat luar biasa. Karena memang pajak yang ada di kota ini, yang diberlakukan di kota ini sungguh sangat besar. Tapi ya sesuailah dengan pembangunan kota ini yang memang sungguh sangat luar biasa. Pikir dari Zhu yang berjalan-jalan di kota ini bersama gadis kecil Z. Tapi di sela-sela perjalanan mereka, di sini gadis Si ia menuju sebuah rumah yang sangat besar dengan memiliki aura tekanan yang sangat-sangat berat. Hei, melihat bangunan itu membuat Zhu pun akhirnya paham. Sepertinya gadis cantik Shi menyuruh dirinya datang ke tempat ini sepertinya memang untuk menyelidiki tempat ini. Dan di sini Zhu pun juga berujar kalau mereka akan berpura-pura menjadi seorang cenayang untuk dapat mengusir roh-roh jahat yang ada di rumah ini. Dan dengan cara seperti itu, mereka pasti akan dapat masuk ke dalam bangunan ini. Baiklah, sambut gadis mungil itu. Selain itu juga, gadis Shi juga berujar kalau di kediaman ini terdapat 3 orang yang telah meninggal. 3 orang telah meninggal dalam kurun waktu kurang dari 1 bulan. Bagaimana kau bisa tahu? Sambut dari Zhu. Ya, hantu dari 3 juru masak itu sedang duduk di depan pintu masuk. Mendengar itu membuat Zhu pun takut. Lah, ada hantu di siang bolong. Tapi karena ini ada hubungannya dengan Evil Star Dragon, kini mereka pun memutuskan untuk tetap menyelidiki tempat ini. Lantas tak lama setelahnya, Zhu pun yang datang mendekati tempat ini. Mereka pun dihentikan oleh para penjaga yang bertanya tentang asal-muasal mereka dan kenapa mereka juga berkeliaran di depan rumah seorang pejabat kota. Bahkan mereka, yaitu Zhu dan juga Si, ya diusir paksa oleh para penjaga. Mendapatkan perlakuan yang seperti itu tidak membuat Zhu pun marah. Karena Doi juga tahu dengan kualitas otak yang dimiliki oleh orang-orang ini, wajar aja mereka ini hanyalah bisa menjadi seorang anjing penjaga. Tapi untuk menjalankan misinya, di sini Zhu pun ia juga berujar, "Aku adalah seorang cenayang dan ketika aku lewat sekitaran tempat ini, aku melihat rumah ini penuh dengan hantu dan juga roh jahat." Dan untuk meyakinkan para penjaga, Zhu pun berujar, "Kalian berdua, apakah kalian berdua ini merasakan ada hawa dingin di sekitaran mereka, di sekitaran pintu masuk? Atau kalian juga merasakan ada seseorang yang melintas tempat ini tapi tidak ada siapa-siapa, tidak ada wujudnya? Apakah kalian merasakan itu?" Tanya dari Zhu. Mendengar itu membuat para penjaga pun heran. Lah, kok bisa tahu? Dan untuk lebih meyakinkan lagi, Zhu pun juga berujar, "Bulan ini, bukankah ada orang yang meninggal di rumah ini? Tepatnya di bagian dapur. Benarkah?" Tanya dari Zhu. Mendengar itu membuat para penjaga pun menjadi heran. Lah, kok iso tahu, cuk? Baiklah, aku akan pergi melapor, ujar salah satu penjaga. Hingga pada akhirnya muncullah seorang pria lainnya, yaitu seorang pengurus rumah tangga yang meminta penjelasan tentang apa yang dikatakan oleh Zhu yang sebelumnya. Dan ia juga bertanya apakah mereka, yaitu Zhu dan juga gadis mungil ini, merupakan orang yang dapat memiliki kemampuan untuk dapat mengusir roh jahat. Ya, sambut gadis mungil Si. "Tapi bisakah Anda membawa kami ke halaman belakang rumah terlebih dahulu?" Tanya gadis mungil ini. Ya, tak lama setelahnya mereka pun dibawa ke belakang halaman rumah. Halaman belakang rumah, waduh. Di tempat ini juga gadis Shi untuk dapat meyakinkan orang ini, ia berujar, "Di pohon ini ada beberapa ekor kucing yang telah mati dikubur." Ia merasakan kemampuan dari gadis kecil ini benar-benar seperti seorang cenayang, membuat pengurus rumah tangga ini ingin memanggil nyonya ke kediaman untuk memberitahu hal ini. Sementara mereka menunggu nyonya itu keluar, di sini gadis Z ini berujar,
kalau sebenarnya apa yang dikatakan oleh dirinya itu masih segelintir kecil tentang apa yang terjadi di tempat ini. Karena memang ada seorang mayat lainnya yang dikubur di tempat ini, yaitu mayat seorang pria yang telah dikubur di dekat batang pohon itu. Dan ketika Zu bertanya, siapakah yang telah dikubur di tempat ini? Ya, yang dikubur di tempat ini adalah kepala pelayan yang sebelumnya. Lah, mendengar itu membuat Zu pun syok, yang menduga apakah yang tadi itu hantu apa gimana. Lantas di sela-sela menunggu nyonya itu muncul, Zu juga bertanya apakah ada seorang Shadow Master di tempat ini yang dapat mengendalikan para hantu? Tidak. Ini hanyalah kasus pembunuhan biasa, dan seseorang yang membunuh pelayan itu kini berpura-pura menjadi seorang pelayan, karena memang hantu yang ada di pohon ini terlihat sangat mirip dengan pelayan yang sebelumnya, ujar gadis kecil ini. Baiklah, lantas apakah hantu itu dapat memberitahu tentang apa yang terjadi? Tanya dari Zu. Tidak semua hantu dapat melakukannya. Mendengar itu semua membuat Zu pun juga heran. Lah, hantu-hantu ini dan juga Evil Star Dragon, apa hubungan mereka semua? Pikir dari Zu. Tak lama setelahnya, muncullah seseorang, dan orang ini adalah seorang MILF yang memiliki boba yang sangat padat dan duhai. Dan MILF ini bernama Xiao Fu. Doi pun datang ke tempat ini tanpa basa-basi dan ia lalu berujar, "Aku meminta kalian berdua untuk berkata jujur. Jika tidak, aku akan membunuh kalian dengan cara apapun." Ujar MILF montok itu yang baru aja datang, udah ngancem-ngancem aja. "Ya, masalah dunia, kami tidak tertarik sama sekali dan kami cepat melupakannya," ujar dari Zu. Gak ada angin dan gak ada ujian, MILF ini pun lalu berujar kalau ia telah berselingkuh dengan seorang pelayan, dan ia juga telah membunuh pelayannya yang telah mengancam dirinya karena akan membocorkan rahasianya dan mencoba untuk memeras harta miliknya. Aduh, ini kalau yang diperas bukit bobanya nih, mantap nih. Oke, lanjut. Maaf. Oleh sebab itu, aku berniat untuk melenyapkan orang itu dengan cara meracuninya. Mendengar itu membuat Zu pun syok. Lah, bisa-bisanya ada seseorang yang telah membunuh tapi masih memiliki ketenangan hati yang seperti ini. Ini gila. Tapi di sini Zu pun juga menduga kalau niat awal MILF ini ia ingin meracuni para pelayan yang ada di dapur. Malah yang pada akhirnya ia membunuh anak kucing. Dan karena beritanya telah menyebar memaksa, ia harus membunuh 3 orang koki yang tidak bersalah. Begitukah? Tanya dari Zu. Ya, hal itu pun dibenarkan oleh MILF montok ini. Ya, lantas di sini Zu juga bertanya tentang bagaimana caranya kepala pelayan itu bisa mati. Kepala pelayan? Apa maksudnya? Bukankah kau sudah melihatnya tadi ia masih hidup? Dan rencanaku juga telah gagal total akibat ulah dari anak kucing itu, ujar MILF ini. Mendengar itu membuat Zu pun berujar, Nona, jangan kau sembunyikan apapun lagi. Kami tahu kalau kepala pelayan yang sebenarnya sudah mati, karena memang kepala pelayan yang saat ini seharusnya ia adalah kekasihmu. Tapi melihat MILF itu diam saja membuat Zu pun berpikir, apakah MILF ini tidak tahu tentang berita ini atau ia berpura-pura tidak tahu? Lantas di sini Zu pun yang melihat MILF itu diam, bengong, membuat Zu pun merubah pertanyaannya, yaitu di manakah kekasihmu yang sekarang? Orang itu telah mati. Aku memerintahkan seseorang untuk membunuhnya karena aku tidak dapat membiarkan berita ini keluar. Hal itu tentu saja membuat Zu pun berpikir, lah ternyata MILF ini sadar. Maka dari itu di sini Zu pun juga bertanya kepada gadis mungil si tentang apa yang harus mereka lakukan. Gadis ini pun berujar, Nona, apakah akhir-akhir ini Anda mendengar suara anak kucing yang mengganggu? Ya, hal itu pun dibenarkan oleh MILF hijau ini dan ia juga berujar, hal itu juga membuatnya menjadi sulit untuk tidur. Maka dari itu di sini gadis mungil ini pun meminta agar dirinya dibawa ke kamar dari MILF hijau ini jika memang ia tidak keberatan. Dan setibanya di asrama atau tempat kediaman si MILF itu tidur, Zu pun merasakan aura iblis yang ada di tempat ini. Dan Zu juga bertanya apakah ia memiliki kucing yang aktif di malam hari. Kurasa tidak, tapi aku juga memiliki seekor kucing, tapi ia tidak begitu aktif, ujar MILF ini. Baiklah, tapi kurasa kucingmu telah berubah menjadi iblis. Dan tentu saja mendengar hal itu membuat gadis ini menjadi syok. Dan hal itu pun dibenarkan oleh gadis mungil Shi. Karena memang sebelumnya MILF ini telah meracuni anak-anak kucing yang membuat kucing itu ingin balas dendam, dan tentu saja kucing itu ingin terus meneror MILF itu. Dan ketika Zu ingin membantu menyingkirkan kucing itu, tapi di sini MILF hijau ini pun menolaknya. Karena ternyata dirinya telah hidup selama 10 tahun bersama kucing itu. Oleh sebab itulah ia tidak mau mengusir kucing itu. Dan ia juga malah mengusir Zu dan juga gadis Shi dari kediamannya. Dan Zu yang mendengar itu membuatnya heran. Lah ternyata MILF itu begitu kejam dengan manusia, tapi ia begitu sayang akan hewan peliharaannya. Zu juga menduga apakah MILF itu dipengaruhi oleh sesuatu?
Lantas setelah mereka diusir pergi, membuat gadis kecil ini bertanya tentang apa yang harus mereka lakukan. Iya, kita akan tetap mengusir iblis itu, karena itu akan membahayakan manusia. Kita tidak dapat melepaskannya begitu aja, ujar dari Zhu. Maka dari itu, pada malam harinya, di belakang kediamannya, Zhu ia merasakan aura yang sungguh sangat kuat dari kucing iblis itu. Dan benar saja, tak lama setelahnya, kucing itu pun muncul. Doi muncul dengan aura iblis yang begitu kuat terpancar di tubuhnya. Melihat kucing itu mengeluarkan aura iblis, di sini Zhu pun mencoba untuk berbicara dengan baik-baik dengan kucing itu dan ia juga ingin melihat wujud asli dari kucing itu. Tapi karena kucing itu terus mengeluarkan aura iblis dan juga penentangan memaksa Zhu, ia mengeluarkan Xiaohi untuk menghadapinya. Dan benar saja, seekor kadal kampret ini yang berukuran besar mencoba menghajar seekor kucing iblis yang sangat mungil. Itu tentu saja menyulitkan bagi Xiaohi untuk dapat menghajar kucing itu karena ia sungguh sangat lihai dalam menghindari serangan dari Xiaohi. Dan untuk Zhu yang melihat pertarungan itu, Doi juga berpikir kalau kucing ini tidak berusia lebih dari 1000 tahun, seharusnya ia tidak akan menjadi lawan yang berarti bagi Xiaohi. Tapi tiba-tiba saja koi merah pun muncul dan ia juga berujar kalau kucing ini bukanlah seekor iblis, ia adalah Evil Beast yang merupakan naga palsu yang sama seperti Chang'e miliknya Yunsu. Mendengar itu membuat Zhu pun ingin menangkap kucing itu dan tidak membunuhnya. Maka dari itu dengan sedikit serangan kecil dari Xiaohi, kucing itu pun ia langsung tumbang. Iya, karena memang kucing ini masih terlalu lemah untuk dapat bertarung melawan seekor naga. Dan di sini Zhu juga ingin membawa kucing itu pulang. Tapi untuk milf hijau itu bagaimana? Tanya gadis kecil ini. Ya biarkan aja. Karena memang orang jahat akan selalu mendapatkan karma jahat tentang apa yang telah ia lakukan. Setelahnya Zhu pun juga bertanya kepada koi merah tentang Evil Beast Spirit ini yang dibicarakan tadi. Apaan tuh? Ya, di dunia ini ada beberapa jenis binatang yang dapat membawa kemalangan bagi manusia. Seperti Disgust Beast, Greedy Beast, Evil Beast, dan Disaster Beast. Dan contohnya, bagi orang yang memiliki kontrak dengan Disgust Beast, mereka akan menjadi orang yang licik dan menyesatkan seperti apa yang dimiliki oleh Yunsu. Dan untuk Evil Beast, mereka terlihat seperti kucing yang imut yang akan membuat orang merasa bersalah dan melakukan hal jahat. Dan penampilan mereka lah yang imut seperti ini telah menyamarkan keberadaan mereka. Koi merah juga mengatakan kalau tanda kecil telah muncul, tanda besar pasti tidak akan jauh. Sepertinya kemunculan Evil Star Dragon itu benar-benar nyata. Mendengar itu membuat Zhu pun bertanya tentang apa maksudnya dari tanda-tanda itu. Ya, kemunculan hewan-hewan ini adalah sebuah pertanda kalau bencana besar, hewan besar akan segera muncul di dunia ini. Dan begitu hewan besar itu muncul, ia akan menyebabkan bencana yang sangat besar. Bencana yang akan membuat semua makhluk hidup akan habis. Jadi selama ini wabah seperti es, tikus dan juga serangga, apakah ada hubungannya dengan pertanda kecil? Ya, hal itu pun dibenarkan oleh koi merah ini. Selama mereka dapat menemukan pertanda ini dan menghentikannya, mereka dapat menghindari bencana hewan besar itu muncul. Dan kemunculan dari Evil Star Dragon ini sepertinya adalah sebuah pertanda besar. Dan karena gadis Shi adalah seorang cenayang, seharusnya ia tahu akan hal ini. Bahkan di sini koi merah juga ingin meminta agar Zhu ia meminta bantuan dari gadis Shi untuk menyegel kekuatan dari Evil Beast ini. Karena memang seorang cenayang dapat mengikut campur dalam urusan dunia di masa depan. Setelahnya mereka pun kembali ke kota hujan. Dan Zhu yang kembali menemui gadis Shi, ia berujar kalau dirinya telah berhasil mendapatkan Evil Beast. Dan ia juga bertanya apakah gadis-gadis ini menemukan sesuatu juga? Ya, ketika gadis Shi menjawab tentang pertanyaan Zhu, tiba-tiba saja ada seseorang yang datang tergesa-gesa. Dan ia datang melaporkan kalau kerajaan Tugo, mereka telah mendeklarasikan perang terhadap Yu Gu. Mendengar itu membuat Zhu pun bertanya, ada apa? Apa yang terjadi? Iya, pelayan ini melaporkan kalau perang itu terjadi karena Nona Xiaofu yang seharusnya menikah dengan keluarga Tugo, ia malah ketahuan Indi Hoi dengan pelayannya sendiri. Maka dari itu pihak Tugo menyatakan perang karena merasa telah tersinggung dengan peristiwa yang seperti ini. Ya, mendengar itu membuat Zhu pun berpikir akhirnya ternyata milf hijau montok itu ketahuan juga. Tapi untuk gadis Shi yang melihat Zhu membawa seekor kucing jadi-jadian, Doi pun berujar sepertinya Zhu bukanlah membawa seekor Evil Beast, tapi ia membawa Disgust Beast. Karena memang Disgust Beast adalah pertanda pemberontakan dan juga peperangan. Mendengar itu membuat Zhu pun berpikir ternyata koi merah bisa salah juga. Sedangkan untuk gadis Shi, ia berujar sepertinya hewan inilah yang telah membuat terjadinya suatu perang. Tapi untuk gadis mungil Shi, ia tidak paham dengan apa yang terjadi. Bagaimana bisa hewan kecil ini menyebabkan terjadinya perang?
Ya, karena memang hewan kecil ini adalah suatu pertanda buruk yang diberikan oleh surga. Selain itu juga, hewan inilah yang telah membuat Milvijo itu, yang bohai itu, yang montok itu, ia menjadi tertarik dengan pelayannya sendiri walaupun ia telah memiliki tunangan. Dan itu tentu saja akan membuat hubungan dua negara menjadi kacau. Jadi kau menyuruhku pergi ke kota itu untuk mencegah terjadinya perang lebih banyak lagi? Ya, hal itu pun dibenarkan oleh gadis Shi. Selain itu juga di sini gadis Shi ia menggunakan sihirnya untuk menyegel kekuatan dari bis imut ini. Dan itu akan membuat monster imut ini akan menjadi seekor kucing biasa. Dan pada malam harinya di kediaman Zuminggang, ia kini mengadakan suatu pertemuan lainnya, di mana kini pimpinan dari Red Wolf ia melaporkan hasil tugasnya yang diberikan oleh gadis Shi. Ia melaporkan kalau ia telah berburu binatang buas di sekitaran tempat para petani. Tapi sayangnya mereka, para petani merasa tetap tidak aman dan menolak seakan-akan akan memberontak. Ya, hal itu pun diwajarkan oleh gadis Shi. Karena ia tahu Greedy Beast memang akan membuat para petani menjadi serakah. Dan ia juga menduga kalau sepertinya nanti akan terjadilah pertumpahan darah. Sedangkan untuk masalah yang ada di dataran utara, para monster dan juga roh-roh yang ada di gunung juga mulai mengacau turun gunung. Bahkan mereka juga mulai memakan hewan ternak. Bahkan bukan cuma hewan ternak aja, mereka juga mulai berburu manusia untuk dimakan. Mendengar itu di sini gadis Shi pun sadar kalau sepertinya ini adalah tanda-tanda kecil dari kemunculan hewan buas surga. Dan untuk itu juga ia merujuk ke arah pertanda besar lainnya yang akan segera muncul, yaitu kemunculan Everstars Dragon itu. Selain itu juga, aku juga khawatir kalau tempat ini akan dijadikan tempat penyucian oleh surga. Dalam arti lain, bencana besar akan turun di tempat ini. Mendengar itu membuat Zubin bertanya, apakah ada tanda-tanda lainnya lagi? Ya, akan ada perang, pengolahan sipil, wabah penyakit, bencana iblis, gelombang serangga, dan juga api meteor. Itu semua adalah pertanda kecil. Dan seharusnya pertanda besar yang selanjutnya muncul adalah kehadiran dari Evil Star Dragon itu. Mendengar itu membuat Zubin bertanya apakah ia tahu di mana letak keberadaan Evil Star Dragon itu untuk saat ini. Dan katanya ia juga terluka parah. Apakah itu benar? Ya, aku tidak tahu dengan pasti ia terluka apa tidak. Tapi setelah aku menyegel kekuatan dari bis kucing ini, aku bisa melihat di mana keberadaan dari Evil Star Dragon itu berada. Dan saat ini aku berspekulasi kalau ia sedang bersembunyi di dalam reruntuhan kuno. Dan hal itu pun dibenarkan oleh bocah Hu yang baru aja tiba. Ia mengatakan kalau Evil Star Dragon itu memang sedang bersembunyi di dalam reruntuhan kuno. Dan alasan mereka juga tidak dapat menemukan hewan itu karena ia memang bersembunyi di tempat yang seperti ini, yaitu di reruntuhan kuno. Dan ketika Zu juga bertanya apakah ada pintu masuk ke dalam reruntuhan kuno itu, karena memang pintu yang sebelumnya yang ia masuki telah tertutup. Karena pintu yang sebelumnya itu adalah pintu sementara yang terbuka secara kebetulan saja. Di sini bocah Hu juga berujar kalau pintu masuk ke dalam reruntuhan kuno itu ada di kota hujan. Karena memang dulu leluhur kami pernah memburu seekor naga. Dan untuk memperingati kemenangan itu, mereka menggunakan tulang naga sebagai fondasi kota. Dalam arti lain, kota hujan dibangun di atas sarang naga. Dan alasan kenapa kota hujan selalu saja diselimuti kekacauan karena memang di tempat ini terdapat nutrisi naga yang membuat segala sesuatu menjadi hal yang sangat makmur. Dan kemakmuran itulah yang telah membuat kota hujan ini menjadi kacau. Mendengar itu membuat Zubin berpikir, apakah Evil Star Dragon itu bersembunyi di dekat mereka? Ini menarik. Dan tak lama setelahnya ada seseorang yang datang berlari. Orang itu pun melaporkan kalau kini ada ribuan pasukan yang datang ke arah kota hujan. Dan mereka juga membawa bendera Tugo. Pembawa pesan ini juga menduga apakah Tugo akan mulai menyerang mereka. Mendengar kalau akan terjadi perang membuat gadis Persik ini pun semakin yakin kalau Evil Star Dragon itu memang akan segera muncul di tempat ini. Karena memang semua pertanda itu semakin nyata tepat di depan mata mereka. Dan untuk bocah Hu, ia berujar, siap. Mereka hanya membutuhkan waktu selama 1 hari untuk datang ke kota ini. Kita harus segera membahas ini semua sebelum terjadinya perang. Dan itu pun dibenarkan oleh gadis Hu. Kalau mereka bisa menemukan Evil Star Dragon di dalam reruntuhan gunung, seharusnya Tuan Pemeriksa akan segera datang. Dan ia pasti tidak akan mengizinkan pasukan Tugo datang ke tempat ini, ke kota hujan ini. Dan itu akan membuat perang dapat dicegah. Mendengar itu di sini Zu pun juga segera ingin mencoba pergi ke dalam reruntuhan kuno untuk mencari keberadaan dari Evil Star Dragon itu. Dan beberapa saat kemudian di hutan belakang kota hujan, kini Zu dan juga Lingsha serta gadis Shi mereka pergi menuju sebuah pilar batu besar yang diduga sebagai tempat pintu masuk ke dalam reruntuhan kuno. Dan di sini gadis Shi dengan kemampuan yang ia miliki, ia mencoba untuk membuka pintu itu. Ya, dengan sihirnya yang merupakan seorang cenayang. Energi yang luar biasa mengalir dari dalam portal itu.
Dan karena pintu itu telah terbuka, di sini gadis Shi ia berujar, ayo kita masuk ke dalam sana. Ya, sebelum mereka masuk, di sini Ling Xia ia akan masuk terlebih dahulu untuk memeriksa tempat itu. Dan untuk Zhu Minggang dan juga gadis Shi, mereka akan masuk setelah Ling Xia. Setelah mereka berdua masuk ke dalam portal itu, di sini gadis Shi ia berujar, kalau di tempat ini sungguh sangat gelap. Ya, hal itu pun dibenarkan oleh Zhu. Tapi yang menjadi pertanyaan Zhu, kemana? Kemanakah Ling Xia? Aku tidak dapat mendengar langkah kakinya. Ling Xia, di mana kau? Tidak mendapatkan respon jawaban dari Ling Xia. Di sini Zhu pun panik. Ia takut akan terjadilah sesuatu kepada Ling Xia. Maka dari itu ia ingin segera berlari mengecek di mana keberadaan dari gadis montok itu. Melihat Zhu yang mencoba untuk berlari membuat gadis Shi berujar, "Tuan muda, jangan berlari, jangan mengejarnya." Hei, mendengar itu membuat Zhu pun bertanya, "Kenapa?" "Ya, kau tidak perlu mencarinya. Tempat ini mungkin saja adalah percabangan dari ruang spasial. Dan Ling Xia sepertinya ia juga telah ditransfer ke tempat lain. Hei, lantas jika aku pergi mengejarnya, mungkinkah aku akan terpisah dengan dirimu dan juga Ling Xia?" "Ya," sambut gadis imut ini. Gadis ini juga berujar, sepertinya Ling Xia juga sudah ada di dalam reruntuhan kuno. Aku tidak menduga kalau ternyata tempat ini penuh dengan misteri yang seperti ini, sambut dari Zhu. Dan tak lama setelahnya, di dalam reruntuhan kuno, Zhu pun yang berjalan-jalan dengan gadis Shi. Perjalanan mereka pun terasa sungguh sangat aneh, berbeda dengan suasana terakhir kali ketika mereka masuki tempat ini. Tapi tiba-tiba saja mereka pun ternotis karena tepat di depan mereka tiba-tiba saja, boom! Terjadilah suatu ledakan besar. Ya, ledakan besar itu adalah suatu ledakan akibat suatu pertarungan, dan ternyata yang bertarung itu adalah Ling Xia. Ling Xia, aku pikir kau dalam masalah, ujar Zhu yang mendekati tempat pertarungan itu dengan menggunakan shocking. Melihatmu yang seperti ini, sepertinya aku juga tidak perlu khawatir lagi, tambah dari Zhu. Di sini Ling Xia pun yang melihat Zhu, ia juga memberikan sesuatu. Lihat, aku menemukan ini. Dan begitu dicek oleh Zhu, wow, ini sepertinya sisik dari Evil Star Dragon. Dan sepertinya naga itu memang bersembunyi di tempat ini, ujar dari Zhu. Sedangkan untuk Ling Xia, dirinya pun juga begitu yakin kalau naga itu memang naga yang sangat kuat. Tapi ketika mereka sedang mengobrol, di sini Ling Xia pun ternotis akan suatu hal. Karena di sini hewan buruannya mencoba untuk kabur. Melihat itu, di sini Ling Xia pun gadis yang sangat kejam, tanpa ampun ia kembali melepaskan sihirnya dan boom, menghabisi nyawa dari hewan malang itu. Dan ternyata di sini Ling Xia mengincar Starlight Essence yang ada di dalam tubuh monster itu. Dan benar saja, kini koi merah pun yang tiba-tiba saja muncul. Ia meminta kepada Zhu untuk segera mengumpulkan essence itu. Hei, mendengar itu membuat Zhu pun bertanya-tanya buat apa ia mengumpulkan benda ini. Bocah kampret, tentu saja itu dapat memperkuat dari Xiaobi. Ini adalah barang yang sangat bagus. Cairan ini dapat menyerap kekuatan bintang dan dapat dirubah menjadi kekuatan sihir. Kau tidak akan bisa mendapatkan barang bagus yang seperti ini di luar sana, ujar koi merah itu dengan kesalnya kepada Zhu dan cok. Ya, Zhu akhirnya pun mengumpulkan semua cairan otak dari monster itu. Bahkan di sini koi merah pun juga berujar, kalau sepertinya di tempat ini adalah sarang dari monster-monster itu. Maka dari itu mereka harus berburu banyak-banyak monster itu. Tidak perlu, karena aku telah mengumpulkannya semua, ujar Nan Ling Xia ini. Terima kasih beb, ujar dari Zhu Minggang. Selain itu juga di sini Ling Xia pun juga memberikan gadis Shi sisik dari Evil Star Dragon itu. Karena di sini Ling Xia ia ingin agar gadis Shi memeriksanya. Siapa tahu ia akan mendapatkan suatu petunjuk jika ia menyentuh benda ini. Baiklah, sambut gadis Shi. Dan benar saja ketika gadis Shi mulai memeriksa sisik naga itu, ia melihat ada suatu pertanda pecah-pecahan potongan masa depan. Dan ia juga meramal dan menemukan suatu jejak dari Evil Star Dragon. Dan ia sungguh sangat yakin kalau dirinya tahu di mana naga itu bersembunyi, yang membuat kini mereka semua memutuskan untuk segera pergi ke tempat itu. Lantas beberapa saat kemudian di puncak gunung di tengah hutan dari reruntuhan kuno ini, terlihatlah naga itu sedang bersantai. Ya, melihat Evil Star Dragon itu di tempat ini yang sedang santai-santai. Ternyata dari penampilannya aja Zhu pun yakin kalau naga itu masih muda dan ia memang memiliki kekuatan yang sudah setara dengan Dragon King. Dan dari apa yang dilihat oleh mereka, naga muda itu juga terlihat sepertinya tidak terluka dan menduga sepertinya tuan pemeriksa telah membohongi mereka. Tapi di sini Ling Xia pun yang ada di sebelah gadis Shi, ia bertanya, "Xihua, kenapa bobamu bercahaya?" "Tidak, ini bukan bobaku, tapi giok inilah yang bercahaya." Ya, melihat giok itu di sini mereka pun juga menduga kalau sepertinya giok ini sama seperti dengan giok yang ada di ujung ekor dari Evil Star Dragon itu. Di sini Ling Xia pun juga tidak menduga kalau ternyata giok ini akan bereaksi walaupun telah terpecah-pecah jika memang dekat dengan Evil Star Dragon itu. Dan untuk Zhu yang melihat Evil Star Dragon itu memiliki giok di ekornya, ia berniat untuk mengambilnya setelah ia mengalahkan Evil Star Dragon itu.
karena seharusnya dengan adanya giok itu, Yunzi ia dapat dibangkitkan kembali. Tapi di sini mendengar Zu dan juga kelompoknya yang berbicara terlalu keras, di sini naga itu pun sadar kalau ternyata ada para tikus-tikus di sekitarannya. Dan itu juga membuat naga itu pun sedikit bangkit. Dan terbang menjauh dari Zu dan juga kelompoknya. Ya, naga itu pun tidak merasa terusik. Ia hanya pergi terbang menjauh dan tidak terpancing untuk menyerang. Melihat naga itu terbang, di sini Zu pun juga meminta kepada gadis Shi untuk jangan berisik. Sembari ia menyentuh boba milik gadis Shi itu yang kenyal-kenyal nyoy. Waduh. Hei, melihat itu membuat Lingxia pun berujar. Hei, kampret, tanganmu mau kupotong, he? Tapi bagi Zu yang melihat Evil Star Dragon muda, ia takut walaupun naga itu masih muda, dirinya masih belum layak untuk dapat mengalahkan naga itu. Maka dari itu, daripada harus berkonfrontasi langsung, Zu pun ingin membuat rencana terlebih dahulu. Setelahnya, kini Zu pun dan juga kelompoknya mereka pun kembali ke kota hujan. Dan setibanya di kota hujan, tepatnya di kediamannya, di sini Lingxia ia merasakan ada yang aneh dengan tempat ini. Karena kini di tempat ini ia merasakan tekanan yang sungguh sangat kuat, yang sangat luar biasa kuat. Dan benar saja, aura itu pun terasa lebih kuat lagi ketika mereka mulai masuk ke dalam ruang pertemuan. Di mana saat ini semua rekan-rekan milik Zu Mingyang ternyata telah menunggu di tempat ini. Mereka semua duduk rapi, tapi di tengah-tengah ada seseorang yang memang tidak dikenal oleh Zu Mingyang. Dan di sini Zu pun juga tahu siapa orang itu. Di tempat ini juga Zu pun merasa kalau ada yang janggal karena di sini kondisi gadis Hu dan juga gadis Persik yang selalu saja berisik ternyata kini mereka pun menjadi kalem. Yang pastinya ada sesuatu yang terjadi, pikir dari Zu Mingyang. Maka dari itu di sini Zu pun juga bertanya, siapakah kau? Siapa aku? Aku adalah Chang Hong, tuan pemeriksa tanah coklat. Ternyata Anda. Aku sungguh menantikanmu, ujar Zu Mingyang dengan sangat sopan. Selain itu juga di sini Zu pun juga sadar sepertinya mereka semua yang ada di tempat ini telah disandra oleh orang itu. Di sini pria Hong itu juga bertanya kepada Zu, apakah kau berhasil menemukan Evil Star Dragon itu? Tanya pria ini. Ya, sebelum menjawab hal itu, di sini Zu juga melihat kepada gadis Persik yang diam-diam aja dan mencoba untuk memberikan kode kepada Zu tentang apa yang terjadi kepada mereka menggunakan kedipan mata. Tapi kampretnya Zu malah bertanya, kenapa matamu kedutan? Bangke, nyebelin banget sih, ujar gadis Persik ini. Dan ketika Zu ingin basa-basi, di sini Tuan Hong pun ia tidak menyukainya. Ia langsung to the point dan tidak ingin Zu membuang-buang waktunya. Dan itu memaksa Zu langsung memberikan sesuatu kepada Pak Tua itu. Melihat benda itu, di sini Pak Tua itu pun tersenyum. Ya, ini adalah sisik dari Evil Star Dragon. Ya, mengetahui kalau Evil Star Dragon itu ada di dekat kota ini, maka Pak Tua itu pun langsung ia mengeluarkan naga miliknya. Wow, melihat itu Zu pun juga kagum dengan naga milik Pak Tua itu, karena ini adalah Purple Dragon yang diminta oleh Koi Merah untuk dapat dimiliki oleh Zu. Selain itu juga Zu pun juga tahu kalau naga milik Pak Tua itu sungguh sangat luar biasa kuat. Maka dari itu ia tidak dapat gegabah. Tapi bagi Zu di sini karena ia telah melakukan apa yang diminta oleh Pak Tua itu dalam mencari jejak dari Evil Star Dragon. Kini giliran Zu lah yang menagih janji kepada Pak Tua itu untuk menjaga keamanan kota ini. Tapi di sini Pak Tua ini pun berujar kalau kota yang rusak seperti ini tidaklah layak untuk dapat diperebutkan. Yang membuat Zu pun bertanya, apa maksudnya? Ya, tak lama setelahnya Zu pun juga mendengar suara iringan para pasukan tentara yang datang. Dan di sini Zu juga akhirnya pun paham kalau ternyata kini datanglah ribuan para tentara yang akan membantu Pak Tua itu menangkap Evil Star Dragon itu. Selain para tentara, kini muncullah seorang Pak Tua yang terlihat cukup berkuasa yang meminta kepada Zu untuk membawa mereka semua pergi menuju di mana Evil Star Dragon itu ditemukan. Melihat Pak Tua itu, di sini bocah Hu ia berujar kalau Pak Tua itu adalah salah satu dekan milik Akademi Xuefan yang terkenal cukup kuat. Melihat itu, di sini Zu pun sebagai tuan kota ia datang menyapa Pak Tua dekan itu dengan sangat sopan. Dan ia juga meminta maaf atas tindakan yang sebelumnya terjadi antara dirinya dan juga Akademi Xuefan. Mendapatkan sambutan yang luar biasa baik dari Zu Mingyang membuat Pak Tua ini pun sempat berpikir sepertinya rumor tentang tuan kota yang brutal itu ternyata hanyalah berita hoax. Tapi ya udahlah, Pak Tua ini juga tidak ambil pusing dan tidak memperdulikannya. Dan Doi juga meminta kepada Zu untuk segera membawa mereka semua pergi menuju reruntuhan kuno itu. Tapi di sini tuan pemeriksa Pak Tua Hong itu ia meminta agar mereka semua menunggu sejenak karena memang ada satu kekuatan lainnya yang dapat membantu mereka dan ia belum tiba.
Dan ternyata kini di luar ternyata memang telah datang rombongan pasukan dari kerajaan Tugo. Dan di antara ribuan pasukan itu ada seseorang yang datang berdiri tepat di atas seekor naga. Dan ia juga berujar, "Tuan Zhu, kita bertemu lagi." Selain itu juga di sini ada bocah kampretnya yang sebelumnya sempat kesal dengan Zhu. Ia melaporkan hal ini kepada Pak Tua yang ada di sebelahnya yang merupakan raja dari Tugo. Tapi yang ada bocah itu pun lalu kircep ketika ia tahu kalau Pak Tua ini kesal dengan dirinya. Ya, bawahannya begitu songong tapi tidak dengan Pak Tua Tugo ini. Ia malah menyapa Zhu Mingyang dengan sangat sopan. Bahkan ia juga meminta maaf atas tindakan bawahannya yang sungguh tidak sopan yang telah menyinggung Zhu Mingyang beberapa waktu lalu. Dan karena mereka telah lengkap, di sini Pak Tua Hong ia ingin segera pergi berburu Evil Star Dragon itu. Ya, di sini Zhu pun juga akan menunjukkan jalan menuju reruntuhan kuno. Dan Zhu juga ingin menjadikan 3 orang master tua ini, master kuat ini, untuk melihat seberapa sekuat apakah Evil Star Dragon itu. Tapi sebelum mereka pergi, di sini bocah Hong, mereka pun juga ingin ikut bersama Zhu masuk ke dalam reruntuhan kuno untuk ikutan jihad. Tapi di sini Zhu pun juga tidak mengizinkannya, karena di dalam sana terlalu berbahaya. Dan hal itu pun dibenarkan oleh gadis Shi. Dan untuk urusan yang ada di kota hujan, semuanya akan diurus oleh dirinya. Maka dari itu Zhu Mingyang, kau tidak perlu risau dengan masalah yang ada di kota hujan. Ya, semua yang ada di tempat ini aku akan serahkan kepada dirimu, ujar Zhu Mingyang kepada gadis Shi. Kini Zhu dan juga 3 orang master itu ia akan pergi. Mereka akan pergi menuju reruntuhan kuno di mana tempat Evil Star Dragon itu ditemukan. Ya, di sini dekan dari Akademi Shyefan yang menyadari kalau Evil Star Dragon itu tidaklah mudah untuk dapat dilawan. Maka dari itu, kami Akademi Shyefan telah menyiapkan jebakan untuk dapat menangkapnya. Selain itu, aku juga ingin tahu apa yang telah direncanakan oleh Tugo untuk dapat menghadapi naga itu. Kami juga telah menyiapkannya, tapi ya nanti aja. Lihatlah sendiri setelah naga itu keluar. Mendengar 2 orang master tua itu berencana untuk menangkap Evil Star Dragon, membuat Zhu pun juga berujar kalau menangkap naga kuno itu, naga kuno tingkat atas, tidaklah semudah yang dibayangkan. Ya, hal itu pun dipahami oleh Pak Tua itu. Maka dari itu, aku akan menggunakan benda ini untuk memancing naga itu keluar. Dan melihat benda itu, di sini Zhu pun juga sadar kalau benda itu adalah benda yang dicari oleh dirinya, yaitu segel penguasa kota. Ya, hal itu pun dibenarkan oleh Pak Tua ini. Pak Tua ini juga berujar kalau dulu ada Evil Star Dragon betina yang diburu di kota hujan oleh leluhur dari keluarga Hu. Pak Tua ini juga mengatakan kalau dulu keluarga Hu ia membuat segel kota dari giok yang ada di ekor dari Evil Star Dragon itu. Tapi sepertinya keluarga Hu juga tidak menyadari kalau Evil Star Dragon betina yang mereka buru ternyata memiliki seorang anak. Dan kini menjadi dragon yang akan mereka buru pula. Dan untuk Pak Tua ini, ia juga berujar sepertinya giok yang ada di tubuh dragon itu tidaklah tumbuh secara alami, tapi tumbuh akibat sesuatu hal yang terjadi di dalam reruntuhan kuno. Zhu yang melihat Pak Tua itu menggunakan giok segel kota, Zhu pun juga berpikir sepertinya giok itu akan memancing kemunculan dari naga itu. Ya, hal itu pun dibenarkan oleh Pak Tua ini. Dan Pak Tua ini juga berencana untuk menggunakan giok ini untuk memancing naga itu keluar dan menggiringnya masuk ke dalam jebakan yang telah mereka siapkan. Mendengar itu membuat Zhu pun bertanya apakah mereka tidak akan mengumpulkan informasi dulu tentang naga ini sebelum menangkapnya? Tidak. Kau tidak perlu khawatir selama ia tidak ada di tingkatan raja, maka tidak ada yang perlu ditakutkan, ujar Pak Tua itu. Dan benar saja resonasi dari giok ternyata berhasil menotis dari Evil Star Dragon itu. Dan naga itu pun bangkit. Ya, melihat naga itu datang membuat Pak Tua ini pun merasakan energi yang sangat luar biasa padat datang ke arah mereka. Dan Pak Tua ini juga yakin kalau naga ini memiliki potensi untuk menjadi seekor Dragon King di masa depan. Ya, tapi kita juga harus segera pergi, ujar Pak Tua Tugo itu. Dan benar saja, tak lama setelahnya, muncullah naga itu yang membuat kini mereka semua pun berlari secepat tenaga untuk keluar dari dalam reruntuhan kuno itu. Namun karena naga itu terlalu dekat dengan mereka, di sini Pak Tua ini berencana akan menggunakan jimat miliknya untuk dapat menahan sedikit pergerakan dari naga itu. Dan benar saja, kini Pak Tua itu pun melepaskan jimat ke arah naga itu dan meletup. Ya, terjadilah suatu letupan besar yang dapat memberikan mereka sedikit waktu untuk dapat melarikan diri dari tempat ini. Dan di sini Zhu juga berharap kalau proses evakuasi yang ada di kota hujan telah usai, karena ia akan membawa naga itu keluar dari dalam reruntuhan kuno itu. Dan benar saja, saat ini gadis Shi ia mendapatkan laporan dari gadis Hu kalau semua penduduk kota telah dievakuasi.
Setelah evakuasi usai, kini Gadeshi dan juga Lingxia mereka akan pergi menuju batu nisan atau pilar yang ada di hutan belakang kota. Ya, kini di luar batas kota tiba-tiba saja muncullah badai angin petir yang sungguh sangat kuat. Badai itu sungguh sangat kuat, berputar-putar diiringi oleh sambaran petir ungu yang begitu dahsyat. Sedangkan di dekat portal masuk dari reruntuhan itu, saat ini ada seseorang yang sedang menunggu, dan orang itu adalah bocah Tuwei. Ia memberikan isyarat kepada bawahannya untuk bersiap menyambut kedatangan dari Evil Star Dragon. Dan benar saja ketika para master tua itu pun keluar dari dalam portal, tiba-tiba saja di atas mereka, buah, Evil Star Dragon itu muncul. Ya, kemunculan badai angin tornado ternyata akibat dari kemunculan energi yang dilepaskan oleh Evil Star Dragon yang sedang mengamuk. Bahkan badai angin itu juga menumbangkan para murid-murid dari Akademi Shyvana. Karena memang kini murid-murid dari Akademi Shyvana mereka dipimpin oleh master mereka untuk dapat menahan pergerakan dari naga gila itu. Ya, mereka pun melepaskan ribuan jimat-jimat ajaib untuk menahan pergerakan dari Evil Star itu. Tapi sayangnya, hal itu tidaklah berguna mengingat Evil Star Dragon adalah naga tingkat atas. Bahkan di sini sihir dari Evil Star Dragon itu dapat membuat mereka semua murid-murid dari Akademi Shyvana harus hangus. Mereka semua mati mengenaskan dengan tubuh yang mencair. Melihat kengerian itu, di sini bocah Tuwei ia pun kesal dan ia mengeluarkan naganya untuk membunuh Evil Star Dragon itu. Dan Killer Dragon, majulah, ujar bocah Tuwei itu. Tapi di sini Evil Star Dragon yang harus berhadapan dengan naga milik bocah Tuwei. Dan ternyata Evil Star Dragon ia tidak tertarik berhadapan dengan naga rendahan yang membuat dirinya pun harus mengabaikannya begitu aja. Dan diabaikan oleh Evil Star Dragon membuat naga itu pun sedikit kesal. Tapi di sini Evil Star Dragon adalah naga tingkat atas yang sungguh sangat mengerikan karena kini ia terbang tinggi ke udara sembari melepaskan sihirnya. Ternyata sihir itu cukup untuk dapat menghancurkan Killer Dragon milik bocah Tuwei itu dengan sangat mudah. Melihat kengerian itu, di sini Pak Tua Tugo yang meminta kepada bawahannya untuk tidak memanggil naga lainnya. Ia ingin menggunakan pasukannya, bawahannya, para kroco-kroco untuk dapat menguras tenaga dari Evil Star Dragon itu dulu. Tapi di sini Zu yang melihat Evil Star Dragon itu menggila melepaskan sihir tingkat atas, membuatnya pun sadar kalau semua ini adalah tindakan bodoh. Jika mereka ia harus mengeluarkan naga-naga tingkat bawah untuk dapat menghadapi naga tingkat atas yang levelnya udah setara mendekati tingkat Dragon King. Dan itu juga membuat Zu pun sadar kalau ini tidak akanlah mudah bagi mereka untuk dapat mengalahkan Evil Star Dragon itu. Tapi di sela-sela itu juga ada yang memanggil Zu dan ternyata orang itu adalah Gadeshi. Ia juga berujar kalau situasi yang ada di tempat ini sungguh sangat berbeda karena di sini tidak ada pertanda buruk dari Evil Star Dragon itu. Karena di sini Gadeshi ia menduga sepertinya Evil Star Dragon yang ada di tempat ini bukanlah salah satu dari pertanda buruk besar dalam kemunculan hewan suci. Dan tentu saja mendengar itu membuat Zu pun heran, lah apa maksudnya ini? Ya, aku rasa akan ada kemungkinan kemunculan dari Evil Beast yang seperti ini lagi di masa depan. Sedangkan di sisi lain, untuk memburu Evil Star Dragon yang menggila itu membuat Tuan Penjaga ia harus mengeluarkan naga ungu miliknya. Begitu juga dengan Pak Tua Tugo. Ternyata ia adalah seorang Dragon Master dan ia mengeluarkan Selectan Evil Star Dragon. Dan selesailah alur cerita dari Dragon Master kita di sini dulu dan sampai jumpa di video selanjutnya. Di mana di part selanjutnya Zu dan juga dua orang master tua ini ia akan berusaha mati-matian untuk dapat mengalahkan Evil Star Dragon ini yang memang sungguh sangat kuat. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye, thank you dan terima kasih telah nyampe di channel ini lagi dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.